Saya bersyukur saudaraku sampai saat ini saya ada karena kasih karunia Tuhan, dan saya sampai saat ini tetap masih setia di SBMI ya, maupun masih setia di dalam gereja. Jadi dari tahun 2001 ketika saya kenal Tuhan sampai sekarang saya belum namanya pernah pindah gereja. Jadi gereja yang saya ikutin adalah gereja yang saya kepinginnya dari awal sampai akhir, saudaraku ya. Jadi tetap saya dididik, saya digembalakan jadi domba yang taat dan setia ya, saudaraku. Saudaraku, kenapa saya bisa ikut di SBMI ini? Ya, 2009 saya ikut di SBMI, 2008 tepatnya, baru 3 bulan saya baru ikut, langsung diminta menjadi seorang Christian Chapter. Ketika baru ngikutin SBMI ini sebagai Christian Chapter, yang terjadi adalah 2009 istri saya sakit ya. Istri saya sakit, dan sakit itu menjadikan dia akhirnya lumpuh karena tulang belakangnya itu sudah mau patah. Ada sebenarnya kalau beberapa kali saya share waktu itu saya ada gambar yang sudah mau patah tulangnya itu, sehingga dimakan bakteri sehingga ada seperti benjolan seperti itu. Benjolannya itu yang menghimpit dari saraf-saraf yang ada. Makanya banyak orang yang dibilangin untuk saraf kejepit itu adalah yang di belakang ini. Sehingga untuk mengangkat kaki istri saya tidak bisa lagi. Seperti itu. Itu adalah satu pergumulan yang lumayan besar bagi saya, ketika suatu saat istri saya itu sudah tidak bisa bangun, ya duduk pun tidak bisa, saudaraku. Setiap itu dia selalu kesakitan di tulang itu. Jadi apa yang saya lakukan yaitu setiap dia merengek, saya ambil balsem, saya gosok. Setiap merengek, saya turun ke bawah, saya masak air. Karena kami tinggal di ruko, masak air, terus saya masukkan ke botol itu. Botol itu saya kasih seperti lap itu, seperti kain, terus saya taruh di bagian dia yang sakit. Ketika dia kena panas, saudaraku, mulai enak rasanya. Ya. Tetapi saya hanya berharap sama Tuhan ketika karena dia tidak mau dioperasi. Dokter bilang katakan ini tidak bisa penyembuhan, ini satu-satunya adalah dioperasi. Tapi karena membutuhkan begitu biaya yang bagi saya waktu itu adalah besar, saudaraku, sampai saya waktu itu sudah berhutang, ya. Akhirnya istri saya tidak mau dioperasi. Yang terjadi sakitnya makin parah. Secara medis saya bilang seperti itu ya. Secara Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Dan lambat laun saudaraku, suatu saat ketika dia sakitnya itu belum sembuh, jadi dia kalau tidur tidak boleh tidak mau kena AC, tidurnya dikena tempat panas dan tidak pakai kasur. Dia tidur di kamarnya anak saya di depan itu, dan pakai triplek saja, pakai kayu. Saya tidur di bawah, kasurnya saya turunin tipis itu, saya tidur di bawah dengan anak saya yang cewek. Suatu saat ketika anak saya ini masih 2 tahun, saya sekolahkan, saya titipkan ke sekolah. Kenapa? Biar tidak mengganggu istri saya. Jadi saya juga karena kerja, sudah harus ngurusin gitu. Saya kurang tidur setiap harinya, tidur 3 jam 4 jam karena menunggu istri saya. Kerjaan jadi berantakan semua. Jadi suatu saat saya ditelepon sama sekolahannya. Sekolahnya waktu ada olahraga main-main itu masih playgroup ya. Dia main-main ketabrak sama temennya, dia jatuh terus akhirnya siang itu saya ditelepon kalau anak saya ini panas kondisinya. Akhirnya saya jemput, saya bawa pulang, saya kompres, saya kasih obat panas seperti itu. Tetap kondisinya tidak semakin baik. Malam kurang lebihnya jam 10 malam, saudaraku, dan terjadi anak saya ini nangis dan dia muntah-muntah. Apa yang terjadi, saudaraku? Saya sudah diteleponkan dengan istri saya, sakitnya waktu itu ya, kondisi saya sudah sangat tidak bagus. Kedua adalah waktu itu anak saya muntah darah. Malam itu muntah darah terus. Perasaan saya sudah hancur, saudara. Perasaan saya sudah hancur. Nunggu istri belum jadi baik, ketambahan anak saya. Seperti itu. Saya sudah pikir, waduh, sudah tidak ada harapan lagi dalam keluarga saya. Karena saya tidak ada pembantu. Yang saya lakukan, saudaraku, saya hanya bisa menangis, teriak-teriak. Saya naik ke ruko lantai atas di sana itu. Saya pukulin itu ada rumah maunya. Saya pukulin pakai tangan. Saya teriak, tidak kuat Tuhan saya. Dan itu iblis mulai masuk dalam pikiran saya. Iblis yang pertama masuk apa? Sudah tinggalin aja keluargamu. Dan tidak usah diurusin. Pikiran itu muncul dan saya mau lakukan. Saya mau bergem lagi. Mau cari namanya
obat-obatan lagi karena saya tahu tempat-tempatnya saudaraku. Saya mulai mau mencari kembali ke masa lalu saya. Ya, saya tidak peduli dengan keluarga saya. Sudahlah, mau mati mau berantakan keluarga. Saya mulai egois dengan diri saya. Tapi saudaraku, tetap ada suara Tuhan bahwa kenapa? Karena saya ikut di dalam pelayanan di gereja maupun di HBF ini. Ya. Ketika muncul suara pelayanan itu, saudaraku, ada Roh Kudus berkata, kamu itu sekarang sudah menjadi gereja. Jangan sampai kamu menjadi batu sandungan orang lain. Kamu beberapa kali khotbah di mimbar. Apa yang kamu katakan tidak terbukti dengan apa yang kamu lakukan, tidak sesuai. Dan itu muncul terniat-niat. Akhirnya saya tidak kuat. Saya cuma nangis terus. Istri saya tidak bisa menunggui anak saya yang sudah muntah-muntah itu. Jadi saya tidak bisa duduk. Akhirnya yang saya tidak puas sampai jam 11, jam 12 saya ukur pakai termometer. Panasnya tuh 39, 40, 41, turun lagi 39. Untuk anak saya tidak stuck. Masih kecil, yang cewek itu. Saya langsung ambil handphone, saya telepon sama gembala saya. Saya bilang, Pak, doakan sekarang, saya tidak kuat. Karena kondisi emosi saya, kurang tidur, kena dengan masalah seperti ini. Akhirnya gembala saya bilang seperti, oke, Pak, saya doakan. Besok kita ke rumah sakit pagi-pagi jam 6 ya. Oke. Saya bilang itu, akhirnya beliau doa. Anak saya kasih obat lagi, saya kompres. Saya tidak tidur semalam. Pagi gitu langsung saya pergi sama gembala saya ke rumah sakit, dicek. Yang terjadi anak saya adalah kena TBC, positif TBC, karena paru-parunya sudah mulai rusak. Dari kenapa? Dari bakteri yang dari istri saya menular ke anak saya. Sedangkan dokter internis bilang bahwa dari istri saya tidak akan bisa menular kemana-mana. Tapi yang terjadi seperti itu. Jadi ada di rumah sakit yang diagnosanya tidak benar semua, ya, salah semua. Dan akhirnya saudaraku, waktu itu saya hanya bisa berharap, saya bergantung sama Tuhan, karena obat-obatan juga sudah masuk, ada 7 obat yang masuk dari tulang sampai dari internis, saudaraku, untuk membunuh bakteri. Istri saya itu 3 bulan turun sekitar 15 kilo beratnya. Jadi kurus dan ininya setengah badannya itu pembiru semua. Tapi obat-obatan itu tidak boleh berhenti. Kalau obatnya terlalu keras, dia diganti obat, diturunkan dosisnya. Misalnya dari 500 mg jadi 300 mg atau 200 mg, seperti itu. Diturunkan dari 1000 jadi 500, diturunkan karena tidak boleh berhenti. Dan itu terus-menerus, dan saya mulai kuatkan iman saya. Dari saya tidak pernah membaca firman Tuhan sampai selesai, jadi katam kalau orang sebelah. Ya, orang sebelah bilang katam. Jadi akhirnya membaca firman Tuhan dengan urut. Ya, setiap itu saya baca karena susah tidur. Baca, setiap ngantuk tidur sebentar, istri saya teriak bangun lagi. Setelah itu baca lagi. Seperti itu terus, saudara. Dari situ, saudara, dan saya mulai cari buku-buku yang mengenai miracle, kesembuhan ilahi. Saya baca buku itu dan saya bilang sama gembala saya, Pak, bolehkah saya melakukan perjamuan kudus? Saya bilang gitu. Gembala saya, boleh Pak? Dia bilang, boleh, tidak apa-apa. Yang penting Bapak harus kudus. Akui semua dosa, akui masalah-masalah lalu, semua buang, jangan pikirkan mulai ke depan. Kenapa? 3, 13, 14. Dan akhirnya saudaraku, dari situ iman saya mulai tumbuh. Saya tumbuhkan iman saya menerus. Dan soalnya habis perjamuan kudus setiap hari kami doa, berikan tangan, dan istri. Setiap hari, setiap perjamuan kudus, ya tentunya saya angkat itu. Habis itu setiap hari. Terus dari sisa anggur yang ada, saya minta dari gereja, anggur dari gereja, saya oleskan ke bagian yayasan. Jadi tangan saya masukkan ke bagian sininya dia kan itu kan. Saya oles, saya minta doa sama, minta pengampunan terus. Dan itu saya lakukan kurang lebihnya mau 3 bulan. Dan istri saya bilang, saya mau turun dari tempat itu. Pernah dia turun dari tempat itu, saya angkat, saya mandiin, masih telanjang nih ya, tapi pikirannya saudara jangan kemana-mana. Ya. Ketika itu saya baru angkat, saya ajak jalan gitu, dia langsung jatuh saudara. Jatuh itu tidak sadar. Wah, anak saya itu yang satu lagi teriak, diam dulu, jangan teriak. Diam dulu. Tapi lagi, saya bilang hanya cuma ngomong gini, Tuhan, kalau di waktu Tuhan ada waktu yang terbaik untuk ambil isi saya. Tapi kalau Tuhan izinkan, sadarkan isi saya. Aku bilang ambil isi sama minyak kayu putih.
kurang lebihnya 3 menit, tidak sadar-sadar saya pukul, tidak sadar-sadar. Setelah minyak, saya doa, saya hanya bisa nangis. Terima kasih Tuhan, haleluya. Istri saya bangun lagi, dia bangun, tidak tahu, saudara. Kenapa aku ya? Kenapa aku? Saya ngomong lagi ke kasusnya dia, terus kita cerita gitu. Dan saudara setelah 3 bulan yang merangkak, mulai dari terus itu waktu saya ada kasih iman dia mulai merangkak. Terus akhirnya dia rembetan tembok, dia jalan rembetan tembok. Gitu. Dan puji Tuhan, dia 3 bulan kemudian saya minta ke gereja. Wah, sukacita sekali. Mulai dari atas sampai lantai 3 saya turun bokong dia keluar kemana naik mobil dulu saya kan masih kecil, bukan masih kecil mobilnya dulu kecil. Mobil itu dari tahun 2008 sekarang model lama membesar dan model jadi pendek dulu kan, jadi dia tidak terlalu susah dan itu terus menerus akhirnya dia tumbuh. Dia mulai sekarang iman, jadi iman timbul dari pembenaran akan firman Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, dan dia mulai imannya tumbuh. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan berikan waktu yang terbaik, yaitu mujizatnya istri saya sembuh total ketika dia di ronsen lagi sampai dokternya bilang, kamu pengobatan di mana ini 3 bulan? Dia bilang, saya hanya pengobatan sama Tuhan Yesus ya. Dari awal terus tentang Muslim, ya saya hanya bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Dan itu saya lakukan terus sampai sekarang ini gereja kami. Ya puji Tuhan, saya diberikan kepercayaan kalau ada orang sakit, ada orang meninggal, biasanya saya diminta melayani. Ya, di sana banyak sekali pelayanan saya bukan karena gagah saya, bukan karena pintaran saya atau saya punya kuasa enggak. Ya, saya hanya apa? Sebagai hamba yang hanya memberi kekuatan saja, menguatkan orang-orang yang sakit. Tapi di sana sungguh saudara, saya melihat sampai istri saya itu melayani orang yang kena kanker stadium 4 dan kanker otak sampai kanker hati yang sudah tidak ada pengharapan, orang Medan. Ya, dia bilang sudah tidak ada pengharapan. Dokter bilang 6 bulan meninggal. Saya layani sampai 7 bulan, 8 bulan sembuh saudara. Ya itu kan Tuhan Yesus. Saya bilang, bukan saya karena saya, tapi harus balik pada Tuhan Yesus. Sekarang satu keluarganya tidak ke gereja, jadi semuanya ke gereja. Ya, banyak sekali pelayanan ketika melayani itu, banyak sekali hal-hal yang supranatural Tuhan berikan. Karena saya teringat dulu saya tinggal di Ruli sampai Tuhan kasih dari kos, dari kontrak rumah, sampai Tuhan kasih pekerjaan, sampai Tuhan berikan beberapa usaha yang lain. Itu saya kalau berpikir ke belakang, bagaimana saya bisa? Karena keluarga saya aja sudah mengakui saat orang bajingan tidak akan bisa bertobat. Karena saya tidak diakui keluarga, kan tidak cerita saya. Tapi oleh karena Tuhan, saya sekarang diminta menjadi anak kesayangan Tuhan. Diminta lagi di dalam keluarga kami menjadi orang yang dipercaya dalam keluarga kami. Keluarga besar kalau ada apa selalu sekali saya, kalau apa-apa selalu minta doa saya. Ya. Dan di gereja juga saya mau melayani, di gospel ini melayani. Bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih. Ketika di gospel ini saya ceritakan, ya, saya sudah ketemu sama presiden regional, Pak Fran, diajak ketemu berdua, kami ngobrol, terus sudah ditentukan posisinya. Oke, karena saya diminta dari regional, saya nggak mau, ya saya bilang, saya akan support all out seperti sebelumnya, siapapun presidennya. Itu istri saya juga melayani di gospel, aktif melayani di gospel di LOF. Dan ketika Pak Fran bilang, Pak Mek nanti di regional vice president, baik Pak. Ya, bersama dengan waktu itu saya, John Rusli, sama Pak Luki. Pak Leo itu adalah nempel sama Pak Sugi, regional eksekutif vice president. Jadi RVP di bawahnya RIVP. Gitu. Jadi nomor 2 Pak Sugi nomor 1, nomor 2 Pak Leo. Sudah ditentukan semuanya. Saya bilang siap. Dimanapun ditempatkan presiden, Jakarta pun balik lagi, oke. Dimanapun oke. Ya, pelayanan dimanapun itu hanya jabatan, tidak menjadi apa-apa bagi saya. Dan puji Tuhan saudara, Jakarta tidak mau. Di sini sudah ditetapkan semua meeting saya sampai Sumatera sama Pak Teddy pemimpin terbesarnya kita sudah tetapkan. Pak Mek RVP, Pak Leo RIVP. Terjadi waktu diumumkan kembali
saya jadi LIVP, Pak Leo jadi AVP. Tapi saya bilang, Pak Leo mau posisi dimanapun, kita akan kolaborasi. Ya, tetap saya ada dicatat di yang movement. Hari ini saya teringat, sudah 2 kali saya kesempatan tidak hadir, jadi hari ini saya rindu hadir. Makanya ketika siang-siang tadi ada share, waduh, langsung saya bilang share, nanti malam saya. Share ini saya bisa berkebutuhan dengan